Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 3 SD Negeri 2 Karanganyar. Bagaimana kabar anak-anak? Baik-baik saja ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajarannya seperti yang ada pada layar kaca kalian masing-masing. Sudah dibaca ya? Nah anak-anak, langsung saja mari kita belajar. Anak-anak, coba kalian buka buku tema 1 halaman 51. Manusia adalah salah satu makhluk hidup sehingga memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak masih dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh, baik tinggi maupun berat badan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya atau berkembangnya kemampuan atau kecakapan, emosi, dan pikiran manusia menuju dewasa. Contohnya, pada saat masih bayi, kalian baru bisa menangis bukan? Tapi ketika kalian sudah menginjak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, kalian sudah bisa bicara, berjalan, bahkan berlari. Coba kalian amati gambar Udin yang ada di halaman 52. Apa kalian dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Coba tuliskan jawaban kalian di buku tulis ya. Apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah kalian cari tahu dari orang tua kalian ya. Dari kalian lahir sampai saat ini, kalian bisa mencari informasi tentang pertumbuhan berat dan tinggi badan saat baru lahir. Kemudian kalian juga bisa mencari informasi tentang perkembangan kemampuan kalian dalam rangka berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Contoh, misal di usia berapakah saya bisa berlari? Buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu ya sebelum kalian melakukan wawancara kepada orang tua kalian. Seperti yang ada di halaman 53. Jangan lupa dokumentasikan hasil wawancara kalian melalui video singkat. Kekuatan tangan manusia
juga mengalami perkembangan. Seperti gambar Edo saat masih kecil. Saat masih kecil, Edo kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah bertambah besar, tangan Edo lebih kuat untuk memegang tempat minum yang lebih besar dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Gerakan kuat seperti saat kita mendorong meja, sedangkan gerakan lemah seperti saat kita memegang kapas. Mari kita coba gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama, angkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat, seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua, turunkan tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari, menirukan air hujan yang sedang turun. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan ke atas sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Kemampuan kita semua mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan, ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan ya. Masih ingat kan? Nah, kalau masih ingat, sekarang coba kalian kerjakan latihan halaman 59 nomor 1 sampai 3. Kerjakan di buku tulis. Jika sudah selesai, sekarang Pak Guru akan mencontohkan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kita masih menggunakan cara bersusun ke bawah ya anak-anak. Ingat, penulisannya dibuat sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan, dan ribuan sejajar dengan ribuan. Mari kita hitung bersama-sama. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya
0. Di tempat ratusan, 2 tambah 9 hasilnya 11. Kita tulis satuannya. Kita simpan puluhannya di atas bilangan yang ada di depannya. 1 ditambah 1 ditambah 2. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian ditambah 2 lagi hasilnya 4. Sehingga hasilnya adalah 4100. Kemudian contoh berikutnya, 2465 ditambah 3208. Ingat, ditulis sejajar sesuai nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Tulis satuannya di bawah dan simpan puluhannya di atas angka di depannya. 1 ditambah 6 ditambah 0 sama dengan 7. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasil penjumlahan 2465 ditambah 3208 sama dengan 5673. Nah anak-anak, coba kalian kerjakan latihan di halaman 61. Karena nomor 1 tadi sudah Pak Guru gunakan untuk contoh, kalian cukup kerjakan nomor 2 sampai 4 saja. Tulis jawaban kalian di buku tulis. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Jadi hari ini kita sudah belajar perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian gerakan tangan kuat dan lemah dalam tari. Dan terakhir, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan belajar menuliskan informasi dari hasil wawancara. Kemudian untuk mapel PJOK, Pak Guru tidak akan berikan ya, karena sudah ada mapel PJOK sendiri yang diampu oleh Pak Puryanto. Kemudian kita akan belajar menghargai perbedaan sebagai bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran kali ini. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin belajar, dan selamat pagi. Sampai jumpa. Dadah.